gereja dinonaktifkan sampai waktu tertentu yang akan ditentukan nanti setelah melihat perkembangan yang terjadi. Jadi kita hanya boleh ibadah di rumah, dan hari ini kita akan live saudara kekasih dalam Kristus Yesus. Firman Tuhan pada pagi hari ini kami ambil dari kitab Sefaya. Kitab Sefaya pasal 2 ayat 1 sampai 3 akan saya baca untuk kita semua. Sefaya pasal 2 ayat 1 sampai 3, bersemangatlah dan berkumpullah hai bangsa yang acuh tak acuh, sebab kamu dihalau seperti sekam yang tertiup. Sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup, sebelum datang ke atasmu murka Tuhan yang bernyala-nyala itu, sebelum datang ke atasmu hari kemurkaan Tuhan, carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukumnya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Demikian Bapak Ibu kekasih dalam Kristus Yesus, pembacaan firman Tuhan untuk kita kelompok kecil yang hadir pada saat ini dan untuk semua jemaat yang ada di rumah. Nah, my bro and sis, saya mengajak kalian untuk merenung sejenak. Kini dan di sini dan di seluruh dunia ada 7 miliar penduduk dunia, kaya, miskin, pemimpin ataupun rakyat, pintar ataupun bodoh, semua takut akan satu hal yang namanya coronavirus atau COVID-19. Semua takut. 7 miliar. Belum pernah terjadi seperti ini sejak dunia dijadikan Bapak Ibu kekasih dalam Kristus Yesus. Mulai dari presiden negara superpower Donald Trump sampai kepada negara kecil di wilayah Pasifik Selatan, semua ketakutan akan virus corona ini. Bapak Ibu kekasih dalam Kristus Yesus, kita dapat melihat sekarang ini bahwa tidak ada kekuatan tangan manusia, tidak ada kekuatan kekayaan manusia, sekaya apapun dia, tidak ada kepintaran otak manusia yang dapat menghentikan wabah coronavirus ini. Tidak ada yang dapat, saudara kekasih dalam Kristus Yesus. Tidak ada suatu negara pun yang mampu menahan penyebaran virus corona ini dari satu negara
ke negara lain, termasuk negara adidaya USA, Amerika Serikat. Tidak mampu, bahkan menjadi negara nomor 1 terserang virus corona di Amerika Serikat. Juga termasuk bangsa Israel yang super pintar itu, yang menyatakan mereka adalah sebagai ras Abraham, bangsa pilihan Tuhan, juga tidak dapat mencegah masuk di tanah Israel tanah perjanjian, tanah Kanaan, saudara kekasih yang kita kenal, dengan negara yang hebat itu, yang pintar itu. Dan bahkan saya mendengar dari 240 orang yang meninggal di Inggris, justru dari etnis suku Israel 10% yang mati. Jadi dari 250 10% orang Yahudi yang meninggal di Inggris, baru di Inggris, belum di Amerika. Itu berita terakhir kemarin saya baca. Jadi tidak ada ras yang kebal, saudara kekasih dalam Kristus Yesus. Tidak ada ras yang hebat. Untuk itu, saudara kekasih dalam Kristus Yesus, saya mau memberitahu saudara, hanya kekuatan Tuhan yang dapat menghentikan ini semuanya. Hanya kekuatan Tuhan. Manusia tidak bisa mencegahnya, saudara kekasih dalam Kristus Yesus. Doa, saya ulangi, doa dan berbalik kepada Allah, hanya itu yang dapat mengalahkan ketakutan umat manusia yang 7 miliar itu pada masa sekarang ini, saudara kekasih dalam Kristus Yesus. Manusia kita sudah terlalu sombong, mencari Tuhan dengan setengah hati. Kita lebih fokus mencari hal-hal materi dan hal-hal duniawi. Kita melupakan Tuhan. Umumnya dunia, saudara kekasih dalam Kristus Yesus, di Eropa, di Amerika, di Australia, gereja jadi museum, gereja dipindahkan jadi masjid. Ini suatu bukti bahwa kita sudah lalai melakukan tugas dan tanggung jawab kita, saudara kekasih dalam Kristus Yesus. Setengah hati kita mencari hadirat Tuhan. Dengan berbagai cara, manusia menghalalkan segala cara dengan tipu daya. Semua kita halalkan untuk keuntungan diri sendiri. Lupa kita menyembah pencipta kita, saudara kekasih dalam Kristus Yesus. Lihat sekarang, lockdown, physical distancing, dan tidak ada yang dapat kita lakukan. Kita menutup diri, mengurung diri, saudara kekasih dalam Kristus Yesus. Mungkin, saya ulangi, mungkin ini cara Tuhan untuk membuat dunia berbalik mencari hadiratnya. Katakan amin.
Semoga lewat peristiwa ini kita orang-orang Kristiani sadar bahwa kekayaan dunia itu tidak ada artinya. Karena Yesus berkata, untuk apa engkau memiliki seluruh isi dunia ini kalau jiwamu binasa? Mari kita cari Tuhan. Cari selagi Dia masih dapat kita jumpai. Karena saatnya tidak ada lagi kita dapat menjumpai Dia. Walaupun kita berteriak dari barat ke timur, dari utara ke selatan, Tuhan satu saat tidak akan kita temukan lagi, saudara kekasih dalam Kristus Yesus. Kembali kepada ayat mas kita, saudara-saudara, dari Yefaya 3, Yefaya 2 ayat 1 sampai 3. Saya ulangi baca, saudara-saudara. Bersemangatlah dan berkumpullah, hai bangsa yang acuh tak acuh. Halo? Sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup, sebelum datang ke atasmu murka Tuhan yang bernyala-nyala, sebelum datang ke atasmu hari kemurkaan Tuhan, carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukumnya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati, mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Wow, ngeri saudara kekasih dalam Kristus. Lihat di warna merah. Saya turunkan warna merah, saudara-saudara, seperti sekam yang tertiup. Alkitab melukiskan, menggambarkan kepada kita bahwa hidup kita ini seperti sekam yang tertiup. Artinya manusia itu, hidup kita ini rapuh. Katakan rapuh. Rapuh. Hidup kita ini rapuh. Tidak berdaya. Hanya dengan satu virus corona, 7 miliar ketakutan, saudara kekasih dalam Kristus Yesus. Maka kita tidak perlu merasa hebat, katakan amin. Kita tidak perlu sombong. Mari kita rendah hati, saudara-saudara. Waktu saya tadi menyanyi 2 lagu pertama yang kita nyanyikan, saya menangis. Dan juga saya melihat saudara kita Chris Hardy menangis, Bapak Salim, Ibu Dewi, Ibu Marta, semua pemusik, Nathan yang memimpin, Theo, semua kita menangis. Hanya karena situasi keadaan kita seperti ini, saudara kekasih dalam Kristus Yesus, kita beribadah hanya untuk menunjukkan kepada jemaat bahwa kita masih eksis beribadah walaupun live, saudara kekasih dalam Kristus Yesus. Untuk itu sekali lagi, mari kita setia mengiring Tuhan. Katakan amin. Saya turunkan warna hijau, saudara-saudara, warna biru maksud saya. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Ya, mungkin kamu akan terlindung. Saat kita serius mencari Tuhan, maka kita akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Katakan amin. Saat kita setia, tekun, Bapak Ibu kekasih dalam Kristus Yesus, maka kita akan diproteksi, dilindungi, dijagai, dan dipelihara oleh Tuhan. Jangan setengah-setengah dalam mengiring Tuhan, karena kematian kita tidak dapat prediksi kapan kita mati, tetapi kita tahu
saat kita dipanggil Tuhan, kita kedapatan tetap teguh di dalam iman. Kita tetap kuat, kita tetap eksis, kita tetap setia, saudara kekasih dalam Kristus Yesus. Ingat, yang satu ini tidak boleh kita lupakan sebagai jemaat Gereja Penyebaran Injil Palembang, saudara-saudara kekasih. Ingat, bagi Injil, ingat, bagi hidup harus seimbang. Seimbang, saudara kekasih. Bagi hidup, bagi Injil harus seimbang. Inilah yang berkenan kepada Tuhan. Artinya semua yang ada pada kita, mari katakan itu milikmu Tuhan. Haleluya. Tak kala kita berkata itu milikmu Tuhan, maka Tuhan akan terus memberkati kita. Lihat sekarang Bapak Ibu kekasih dalam Kristus Yesus, dunia dicekam oleh rasa takut. Kepada siapakah kita harus berlindung? Berlindunglah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Berlindunglah kepada Tuhan. God is good. Dia baik. Tak kala kita berlindung kepada Tuhan, Dialah penolong kita, Dialah menyertai kita, Dialah memberkati kita. Mari kita mencari